warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ifadah Fatimatul Zahra dengan NIM 215551144 dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Apakah kalian semua sudah mengetahui bahwa sumber hukum Islam itu ada dua macam? Yang pertama, ada sumber hukum Islam yang muttafaq, dan yang kedua, ada sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Apa sih muttafaq dan mukhtalaf tadi? Jadi, sumber hukum Islam yang muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh semua para ulama. Jadi, tidak ada perdebatan atau perselisihan di antara para ulama. Di antaranya yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf itu adalah sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, atau terjadi perselisihan apakah boleh atau tidak menggunakan sumber hukum tersebut sebagai metode ijtihad. Itu ada 7 macam. Yang pertama ada istihsan, istishab, maslahah mursalah, uruf, syar'u mangqablana, sadud daro'iyah, dan qaul sahabi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu maslahah mursalah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari maslahah mursalah. Apa sih maslahah mursalah itu? Jadi, maslahah mursalah secara lughah itu terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu solaha yasluhu, menjadi sulhan atau maslahatan, yang berarti kemaslahatan, kebaikan, atau kebermanfaatan. Sedangkan kata mursalah berasal dari isim maf'ul, yaitu arsala yursilu irsalan mursilan, yang berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian, maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, yaitu mendatangkan manfaat bagi manusia atau menolak kemudorotan. Kemudian yang kedua, yang akan saya bahas mengenai kedudukan maslahah mursalah dalam istidlal. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa maslahah mursalah termasuk sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Di kalangan mazhab usul fikih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujahannya dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun menolak. Seperti para jumhur ulama, mereka menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Sedangkan menurut Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menerima atau memperbolehkan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Dan menurut Ibnu Burhan bahwa Imam Syafi'i berpendapat apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil-dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepada maslahah mursalah. Dari perbedaan pendapat para ulama mengenai penerimaan atau penolakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, mereka juga memiliki argumentasi atau alasan mengapa mereka menolak atau menerima maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut jumhur ulama, seperti ulama-ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, bahwa
maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujah atau dalil dengan alasan bahwa dengan nas-nas qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang diperlihatkan oleh syariat melalui petunjuknya. Kemudian, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, maslahat mursalat dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedangkan maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Malik, maslahah mursalah dapat dijadikan dalil hukum syara dengan alasan nas-nas syara menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Karenanya, berhujjah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syara dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya. Kemudian, alasan kedua yaitu kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syari' atau Allah, tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. Dan alasan yang ketiga, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syari'. Misalnya, membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Nah, kita semua sudah mengetahui mengenai bagaimana kedudukan maslahah mursalah dalam istidlal. Kemudian, yang ketiga, saya akan membahas tentang syarat-syarat berpegang kepada maslahah mursalah. Para ulama sangat berhati-hati ketika berhujjah menggunakan maslahah mursalah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat yang berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi saja. Syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki atau pasti, bukan hanya maslahah yang diduga atau prasangka saja. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahah itu berdasarkan dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak mendatangkan maslahah. Yang kedua, maslahah tersebut bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang saja atau beberapa orang. Syarat yang ketiga, maslahah tersebut sesuai dengan maqasid al-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Quran dan Sunnah maupun ijma' dan qiyas. Dan syarat yang keempat, maslahah tersebut diamalkan dalam kondisi yang memerlukan untuk menghindari umat dari kesusahan. Nah, Imam Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu yang pertama, maslahat tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Yang kedua, maslahat tersebut tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas-nas syara'. Dan yang ketiga, maslahah tersebut termasuk dalam kategori maslahah yang daruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak, dan universal yang berlaku sama untuk semua. Nah, agar kita lebih memahami tentang maslahah mursalah, saya akan memberikan kasus atau contoh-contoh yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahah mursalah. Di antaranya yaitu seperti ketika pada masa sahabat yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
di mana pengumpulan Al-Quran tersebut menjadi mushaf, tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun syariat, ataupun perintah dari Rasulullah secara langsung. Karena para sahabat mempunyai alasan mengapa mereka mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Alasannya semata-mata karena maslahah, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya, karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Contoh yang lainnya yaitu seperti mencetak mata uang. Dalam agama atau dalam dalil syara juga tidak diperintahkan supaya kita mencetak mata uang. Namun, demi kemaslahatan manusia, maka mencetak uang menjadi keharusan agar menciptakan kemaslahatan bagi semua orang, seperti memudahkan bertransaksi jual beli. Kemudian ada juga contoh yang menggunakan maslahah mursalah, seperti pencatatan berbagai aktivitas di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran, dan pengadilan, yang menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini, yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan. Misalnya, keharusan pencatatan akad nikah dalam surat resmi. Tujuannya agar menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Dan ada salah satu contoh yang belum lama melanda kita semua, yaitu adanya pandemi COVID-19, di mana mengharuskan kita semua melakukan pekerjaan dari rumah, mulai dari belajar, bekerja, bahkan beribadah. Seperti ketika sholat berjamaah di masjid, kita juga wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, seperti berjarak 1-2 meter, di mana dalam sholat kita harus merapatkan shaf, tidak boleh kosong dalam shaf tersebut. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 mengharuskan kita agar sholat diberi jarak antara 1-2 meter antar shaf, agar mencegah adanya penularan COVID-19, di mana kita tidak tahu orang yang ada di sekeliling kita apakah terkena COVID-19 atau tidak, bahkan diri kita sendiri, agar tidak menularkan ke orang lain demi kemaslahatan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan materi ataupun dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.